Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah muslimin muslimat rahimakumullah, marilah pertama-tama kita selalu mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kepada kita banyak kenikmatan, di mana kenikmatan inilah yang mewajibkan kita untuk selalu mensyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat tersebut. Maka gunakanlah kenikmatan ini untuk selalu dalam sarana taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada para pengikut-pengikut beliau yang selalu setia dengan sunnah-sunnah beliau. Muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa dalam rangka tawassul bil haq wa tawassul bis sabr, dan dalam rangka kita mengagungan ilmu-ilmu Allah, yang mana barang siapa kita menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu Allah, maka Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Betapa senangnya kita ketika kita dimudahkan dalam satu jalan menuju jalan surga Allah yang Allah janjikan kepada kita. Bukan hanya ditujukan jalannya, tetapi dimudahkan jalan menuju surga. Bisa kita ambil kesimpulan ketika kita dalam kesusahan, tidak mengetahui satu alamat, kemudian ada seorang yang memberikan tahu kepada kita, kemudian kita diantarkan ke dalam alamat tersebut, maka akan lebih senang karena kita dimudahkan mencapai alamat tersebut. Begitu juga dengan kita selalu mencari ilmu, maka insya Allah kita akan dimudahkan menuju jalan ke surga Allah yang Allah janjikan kepada kita. Muslimin muslimat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini sedikit akan kami sampaikan sebuah hadis yang berkaitan dengan masalah keistiqomahan. Wa an Abi Amrin wa qila Abi Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'aluka anhu ahadan ghairuka. Qala amantu billah fastaqim. Dari sahabat Amr dan ada yang mengatakan dia adalah Amrah bin Abdullah, Sufyan bin Abdullah. Dia menanyakan kepada Rasulullah, tunjukkanlah kepada saya suatu perkara yang tidak akan aku tanyakan kepada seorang lain kecuali kepada engkau. Kemudian Rasul menjawab, amantu billah fastaqim. Berimanlah kepada Allah, fastaqim, dan istiqomahlah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah muslimin muslimat rahimakumullah, dari hadis tersebut dapat kita ambil faedah bahwasanya ketika kita seorang yang mengaku beriman kepada Allah, kita telah berikrar iman kepada Allah, maka Rasul berwasiat kepada kita, fastaqim, beristiqomahlah di dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya istiqomah inilah yang harus kita haruskan
kita harapkan, karena kita menginginkan akhir hayat kita akhir yang husnul khatimah, bukan akhir yang su'ul khatimah. Maka keistiqomahan inilah yang harus kita raih, harus kita usahakan benar-benar ketika kita sudah berikrar bahwasanya kita adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita tunjukkan dalam ibadah salat kita. Setiap kali kita melakukan ibadah salat, di awal kita membaca surat Al-Fatihah yang di situ terkandung doa ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Bahwasanya istiqomah adalah suatu jalan yang lurus, jalan yang tidak berbelok-belok dari syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah seyogianya ketika kita berikrar iman kepada Allah, kita pun selalu mohon kepada Allah untuk ditunjukkan jalan yang lurus agar kita terbebas dari penyelewengan akidah, sehingga kita selalu mohon ihdinas siratal mustaqim. Muslimin muslimat rahimakumullah, di dalam proses keistiqomahan kita pastilah akan ada halangan, pastilah akan ada godaan, karena setan selalu berjanji bahwasanya dia akan selalu mengganggu anak cucu Adam, yang mana setan menginginkan anak turun Adam ini menjadi teman dia di neraka kelak di yaumil qiyamah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita selalu mohon kepada Allah agar terbebas dari godaan setan, yang semana setan selalu akan menggoda kepada kita ketika kita dalam istiqomah dalam Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang sudah menjadi qadarullah, setan difitrahkan untuk menggoda manusia. Tetapi janganlah kita sebagai manusia berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah akan selalu menolong kepada hamba-hambanya yang selalu mohon pertolongan kepada Allah. Maka kita selalu bertolong kepada Allah untuk berlindung dari setan yang menggoda kepada kita, yang mana ketika kita khawatir dari tergelincirnya kita di jalan setan, maka Allah menganjurkan kepada kita untuk selalu berdoa, yang mana tersirat dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 8, sering kita baca, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita mohon kepada Allah, setelah Allah memberikan kepada kita hidayah, maka janganlah hidayah ini terpaling dari hati kita. Kita memohon kepada Allah, semoga hidayah ini akan selalu terpatri di dalam hati kita, sehingga kita selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah muslimin muslimat rahimakumullah, sebagaimana kita memohon kepada Allah untuk menetapkan hati kita dalam hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka baiknya lah kita selalu mengiringi ketika kita berbuat keburukan, maka iringilah keburukan tersebut dengan amal soleh, maka insya Allah keburukan tersebut akan terhapus dosa-dosanya karena diiringi dengan amal soleh yang kita amalkan. Dan Allah juga memerintahkan kepada kita ketika kita dalam proses istiqomah, Allah berpesan kepada kita di dalam surat Al-Fussilat, di dalam surat Fussilat ayat 6, Allah berpesan kepada kita, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Tetaplah kita di dalam jalan yang lurus untuk menuju kepadanya, wastaghfiruh, dan selalu mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu memohonkan ampunan kepada Allah dari apa-apa kesalahan yang telah kita lakukan, apa-apa dosa-dosa kita yang telah kita lakukan, maka selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah adalah cara kita memohon kepada Allah supaya hati kita benar-benar selalu dalam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala
dalam keistiqomahan dalam mencapai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah muslimin muslimat rahimakumullah, dari kita menuju proses istiqomah ada beberapa kiat-kiat yang bisa kita lakukan, kita amalkan supaya kita dapat tercapai cita-cita kita, yaitu istiqomah dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang pertama adalah sebagai seorang hamba yang jiwa kita berada di tangan Rabb yang menguasai kita, maka yang pertama kali kita berserah diri kepada Allah, selalu memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, seperti doa yang tadi kita ucapkan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan juga seperti doa-doa yang Rasulullah contohkan kepada kita. Ada satu doa yang Rasulullah contohkan kepada kita, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rasul mencontohkan doa mohon kepada Allah agar hati kita selalu ditetapkan dalam keistiqomahan di dalam dinul Islam, di dalam agama Islam, karena itu adalah agama yang lurus. Maka perbanyaklah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menjaga hati kita di dalam keistiqomahan dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah berusaha untuk selalu menjaga keikhlasan di dalam kita melakukan amal ibadah. Sebagaimana kita ketahui dalam sebuah hadis, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal adalah dilihat dari bagaimana kita niatnya. Maka ketika kita beramal, niatkanlah amalan tersebut murni hanya dalam rangka ibadah kepada Allah, murni hanya menginginkan ridha dari Allah, semata-mata kita berharap kepada Allah. Amalan-amalan yang kita lakukan kita persembahkan kepada Allah sebagaimana kita bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keikhlasan inilah salah satu syarat diterimanya amal-amal ibadah kita. Dan juga disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 65, la in asyrakta la yahtabanna amaluk. Ketika kita terbersit kesyirikan di dalam hati kita, maka akan terputuslah amalan kita. Maka janganlah kita sekutukan Allah di dalam kita beramal. Janganlah kita cabangkan niat-niat kita dalam beramal ketika kita beribadah kepada Allah, karena sesungguhnya amalan tersebut akan tertolak ketika dalam beramal kita bercabang niat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kiat yang ketiga adalah kita berusaha untuk selalu rutin beramal walaupun dengan amalan yang kecil, amalan yang ringan. Karena sesungguhnya ahabbu al-amali ila Allah ta'ala adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia amalan sedikit, walaupun sedikit, akan tetapi dia dirutinkan amalan tersebut. Jadi belajarlah kita dari yang kecil, akan tetapi kita rutinkan amalan tersebut. Kita beramal soleh ketika kita belum mampu dengan amalan soleh yang berat, kita berusaha dengan amalan yang ringan, akan tetapi kita rutinkan amalan tersebut. Maka insya Allah dengan demikian kita akan belajar konsisten, istiqomah di dalam jalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah terbiasa dengan amalan yang ringan, maka kita bisa bertahap dengan amalan-amalan yang lebih lanjut, amalan yang lebih berat, dengan kita niatkan ibadah dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah kita dianjurkan untuk selalu muhasabah kepada diri kita sendiri. Kita dianjurkan untuk
bisa introspeksi kepada diri kita masing-masing. Introspeksi bagaimana amalan kita, bagaimana perbuatan kita sehari-hari ini, bagaimana kegiatan kita sehari ini. Adakah kita bermaksiat kepada Allah? Seberapakah kita taat kepada Allah? Seberapakah kita bermaksiat kepada Allah? Kita harus selalu bermuhasabah. Kita berintrospeksi kepada diri kita masing-masing, bagaimana dengan amalan kita. Dianjurkan di dalam surat Al-Asr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kita disuruh untuk introspeksi amalan-amalan kita yang telah kita lalui, yang telah kita amalkan, dan kita disuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi muhasabah ini penting sebagai bahan kita untuk bisa menjaga atau mengontrol diri kita agar kita berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian kiat yang kelima adalah kita dianjurkan untuk bisa memilih teman yang soleh. Teman yang soleh. Ada beberapa faidah ketika kita mempunyai seorang teman yang soleh. Ada satu riwayat yang mengatakan bahwasanya ketika seorang yang merindukan kepada satu kaum, dia mencintai kepada satu kaum, tetapi dia tidak pernah menjumpai kaum tersebut, maka Rasul pun bersabda, seseorang akan dibangkitkan kelak di yaumil qiyamah dengan kaum yang ia cintai. Maka ketika kita berusaha untuk berteman, ketika kita berusaha untuk saling mencintai kepada sesama muslim, kepada sesama seorang yang beriman, kepada sesama seorang yang benar-benar dalam syariat keislaman, maka insya Allah kelak kita akan dibangkitkan bersama mereka di yaumil qiyamah. Ketika kita berusaha untuk selalu mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita berusaha untuk selalu mencintai para sahabat-sahabat beliau, berusaha untuk mencintai kaum muslimin yang dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam keimanan, maka insya Allah kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah bersama mereka kaum yang kita cintai. Maka yang kelima ini adalah, marilah kita berusaha untuk selalu bisa memilih teman, bisa memilih sahabat, bisa memilih sesuatu yang kita cintai dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian manfaat atau faidah-faidah yang dapat kita petik ketika kita berteman atau bersahabat bersatu dengan orang-orang yang soleh. Yang pertama adalah kita akan selalu mendapatkan nasihat dari teman kita, dari sahabat kita. Ketika kita berteman dengan seorang yang soleh, maka ketika kita dalam kemaksiatan, menuju dalam kemaksiatan, maka teman kita, sahabat kita akan selalu menegur kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwasanya kita dalam kemaksiatan, maka segeralah kita merubah pola hidup kita menuju kembali kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah pasti kita akan selalu dinasihati oleh teman-teman yang soleh tersebut. Kemudian yang kedua, dia akan selalu mendoakan kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, teman baik pastilah akan dibangkitkan
di yaumil qiyamah bersama kita ketika kita selalu dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah muslimin muslimat rahimakumullah, mungkin sedikit yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada diri saya pribadi dan kepada kaum muslimin sekalian, bahwasanya kita memang harus selalu mohon kepada Allah agar hati kita selalu diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keistiqomahan di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah muslim muslimat rahimakumullah, sekian yang dapat kami sampaikan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.